Meski sudah bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump, masih saja Israel menggempur Gaza. Serangan yang terjadi pada Sabtu 31 Januari itu menyasar gedung apartemen di Gaza City dan kamp pengungsian di Al-Mawasi Han Yunis. Lalu apa manfaatnya Israel ikut gabung di Board of Peace? Awan asap hitam tebal menyelimuti langit kota Han Yunis, Gaza Selatan pada Sabtu waktu setempat. Ledakan dahsyat terdengar sesaat setelah rudal militer Israel menghantam sebuah bangunan sipil. Kantor media Gaza melaporkan lebih dari 30 orang termasuk anak-anak meninggal akibat serangan di kota ini. Kepulan asap membumbung tinggi pasca Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Gaza, membuat warga panik berlarian. Israel mengklaim rangkaian serangan yang mereka lakukan merespons dugaan pelanggaran perjanjian gencatan senjata Hamas. Tak hanya permukiman, kamp pengungsi di wilayah Han Yunis juga diserang Israel. Sejumlah tenda yang ditempati para pengungsi terbakar. Garda Pertahanan Palestina menyebut pihaknya langsung merespons serangan sejumlah pesawat tempur dan mendatangi tenda yang diserang. هدنة بقول لك هدنة وما هدنة يعني احنا قبل الهدنة كمان هاينا قاعدين في ظهورنا آمنين برضه. ايش اللي صار بنفهمش مش عارفين حدا يجيب لنا استفسار يعني اذا هيني بحكي انا اذا في استفسار يا عم علينا حدا يقول لنا بس. Banyak orang tua yang menangisi kematian anaknya akibat serangan Israel. Seperti serangan udara juga menghantam sebuah kantor polisi di kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 14 orang. Menurut otoritas kesehatan Gaza pada hari Sabtu, dalam 48 jam terakhir, rumah sakit di Gaza menerima 17 jenazah tambahan termasuk 12 kematian baru dan 5 jenazah yang dievakuasi dari reruntuhan. شيء صح بس الحرب قيلات والموت صعب انت مش حاسس فيا ولا حاسس في غيره وفي غيره وفي غيره والموت صعب. Korban tewas di jalur Gaza yang dilanda perang telah meningkat menjadi 71.795 jiwa sejak konflik antara Hamas dan Israel pecah pada 7 Oktober 2023 dengan jumlah korban luka mencapai 171.551 orang. Data Otoritas Kesehatan Gaza sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, serangan Israel telah menewaskan 523 orang dan melukai 1.443 lainnya. PBB melalui Badan Pekerjaan dan Pemulihan untuk Pengungsi Palestina mengecam tindakan Israel. Mereka menegaskan bahwa gencatan senjata seharusnya berarti senjata berhenti berbunyi, bukan hanya istilah di atas kertas. Sementara bom terus berjatuhkan di atas kepala pengungsi. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan, tapi menghancurkan kepercayaan terhadap institusi internasional yang berupaya mengakhiri konflik. The ceasefire's permanence and success requires that Israel cease trying to dictate the future of Gaza and to fully withdraw from the territory. Gaza is an integral part of the Palestinian territory. I repeat, Gaza is an integral part of the Palestinian territory. It belongs to the Palestinian people, nobody else. And any transitional arrangements must fully respect our people's rights and our sovereignty over the occupied Palestinian territory. Kesepakatan gencatan senjata nyatanya tak mampu menghentikan Israel. Lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump muncul dengan rencana baru dengan membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Sudah 20 lebih negara bergabung, namun sebagian besar negara Eropa belum merespons undangan untuk bergabung. Indonesia juga ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan Indonesia bergabung menurut Menlu Sugiono agar Indonesia bisa terlibat secara konkret untuk mencapai perdamaian di Gaza. Namun ada syarat yang harus dibayar pemerintah untuk bisa bergabung. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kursi permanen di Dewan Perdamaian bentukan Trump. Jumlah iuran disebut-sebut mencapai 1 miliar dolar Amerika atau setara 17 triliun rupiah. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, jika iuran ini bersifat sukarela, bukan wajib disetorkan setiap negara anggota. Sugiono bilang, iuran ini akan digunakan untuk berbagai program, salah satunya merekonstruksi Gaza. Lain yaitu merupakan anggota tetap dari board office. Tidak ada kewajiban untuk membayar gitu Pak untuk saat ini? Enggak, tidak ada. Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama 3 tahun. Itu bunyi charternya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang 1 miliar itu artinya dia permanen. Jika Indonesia memutuskan untuk mendapatkan kursi permanen di Dewan Perdamaian, uang sebesar 1 miliar dolar Amerika atau setara 17 triliun rupiah harus disiapkan. Lalu kira-kira dari mana uang sebesar itu? Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut iuran itu berpotensi akan menggunakan dana APBN. Meski demikian, Purbaya masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo terkait alokasi dana untuk iuran anggota Dewan Perdamaian. 1,6 triliun itu Kemenku penganggarannya gimana Pak lewat Indonesian Aid di bawah Kemenku? Nanti kita belum diskusikan, nanti pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga, akan dari APBN juga. Salah satu upaya dari Dewan Perdamaian bentukan Trump adalah pembangunan Gaza baru. Menantu Donald Trump, Jared Kushner, memaparkan master plan tentang pembangunan Gaza baru. Dalam presentasi ini, Jared menunjukkan gambaran apartemen mewah yang akan dibangun di pesisir Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan tidak akan ada rekonstruksi di Gaza sampai misi pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza selesai dilakukan. Pihaknya juga menegaskan akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza dan tepi barat yang diduduki serta memblokir pembentukan negara Palestina meskipun pengakuan internasional terhadap negara Palestina semakin meluas. פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה מנשק וממנהרות. כפי שאני סיכמתי עם הנשיא טראמפ, אתם שמעתם את זה הרבה פעמים, גם ממנו, גם ממני. יש רק 2 אפשרויות. או שזה יעשה בדרך הקלה, או שזה יעשה בדרך הקשה. אבל בכל מקרה, זה יקרה. אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אני חושב שכולכם יודעים שמי שעצר הקמת מדינה פלסטינית שוב ושוב זה אני, יחד עם חבריי בממשלות שעמדתי בראשן. Langkah Indonesia gabung ke Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump ditentang Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua MUI Holil Nafis mengatakan Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina. Karena dalam penggagas, Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina. Ujar Holil Nafis seperti kami kutip di kompas.com. Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Holil Stakuf memberikan pandangan berbeda. Gus Yahya justru mendukung Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian dengan mengatakan
Pandangan saya yang kemarin mengenai dukungan Indonesia bergabung dalam Board of Peace itu terkait nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina. Maka kita berdasarkan visi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta dalam inisiatif itu. Ujar Gus Yahya seperti yang kami kutip dari kompas.com. Menanggapi keberatan dari Majelis Ulama Indonesia, pemerintah akan segera membuka dialog terkait partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, pemerintah menghormati aspirasi MUI dan meyakini dialog bisa jadi ruang memberikan penjelasan soal alasan Indonesia bergabung ke forum tersebut. Nah, kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat gitu, dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya gitu. Gencatan senjata tak hentikan langkah Israel menyerang Gaza. Lalu mampukah Dewan Perdamaian atau Board of Peace menciptakan perdamaian di Gaza tanpa melibatkan Palestina? Indonesia sebagai anggota dalam Dewan Perdamaian diharapkan memberi kontribusi aktif menciptakan perdamaian di Gaza. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi penangkapan pencuri kabel jembatan Musi 6 di Palembang berlangsung dramatis karena pelaku menolak menyerahkan diri dan malah mengancam warga dengan pisau.